Jadi ketika kita menghadapi pergumulan di bumi ini, karena kan kita masih ada darah dan daging. Lalu kita masih ada di bumi ini. Kita ada di tengah-tengah orang jahat. Lah, perang Rusia dan Ukraina itu hal yang paling menyakitkan adalah oposisi di parlemen Ukraina membocorkan kepada tentara Rusia di mana tentara Ukraina bersembunyi. Itu mengerikan sekali. Jadi parlemen Rusia yang oposisi dengan presidennya membocorkan kepada tentara musuh Rusia. Di sini loh tentara kami berada, bom sudah. Mengerikan gak sih? Saya khawatir kalau di Indonesia ada yang begitu ya. Kacau loh saudara. Mengerikan sekali. Era digital masih ada perang nih. Wow. Teman-teman saya yang selalu berkhotbah tentang akhir zaman, semua dikaitkan. Ya, semua dihubungkan. Apalagi di dua negara ini, Yahudinya cukup banyak. Maka ayat dicari, gitu, dihubungkan. Siap-siap, the second coming of Christ coming soon. Segera terjadi. Ya. Yang pasti ya kita stay in Christ. Kita hidup dalam iman. Kita hidup dalam pengudusan Tuhan, bukan kesucian kita. Hati-hati itu ya. Kalau agama itu memang sekali lagi dia bikin syarat, tapi anugerah itu adalah tanpa syarat. Jadi ayat ini berkata bahwa kita warga kerajaan surga, hidup dalam iman setiap hari. Rasul Paulus ini dalam seluruh kitabnya, dia betul berbicara tentang penderitaan, dia berbicara tentang aniaya, tetapi dia juga berbicara tentang surga. Misalnya dia berkata, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Itu kan dia berbicara tentang surga. Dia berpijak di bumi, tetapi mindsetnya adalah heaven. Itu luar biasa. Wow, memenuhi panggilan surgawi. Satu ayat. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di sorga. Tidak setuju dengan khotbah saya yang saya akan menjelaskan tafsir, tidak masalah. Tetapi harus setuju dengan firman. Menurut saya ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan pertanyaannya, apakah kita sudah bangkit bersama Kristus? Kitab suci berkata kita mati dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Yang kedua, pada saat yang sama kita didudukkan bersama Kristus. Kristus kan di sebelah kanan Bapa. Di mana itu? Di surga. Jadi semua yang in Christ, yang ditebus oleh darah Yesus, dibangkitkan bersama Yesus dan duduk bersama Yesus di surga. Jadi buat saya, fisik saya di sini, tetapi dalam roh saya duduk di surga. Kalau iman Anda tidak seperti ini, ya kita jangan bicara panggilan surgawi ya toh. Ini ayatnya ada. Jadi ketika kita dibangkitkan bersama Kristus, maka kita juga duduk bersama Kristus di surga. Itu luar biasa. Wow. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa keselamatan kita adalah pasti. Masuk surga, di surga itu pasti. Kita warga surga, sudah duduk di surga bersama dengan Yesus. Terus siapa yang mau mengambil kita dari samping Yesus yang kita duduk bersamanya di surga? Kan tidak bisa itu.